Salam semangat sahabat rumah belajar. Bertemu lagi dengan Pak Rahmat Effendi. Pada pembahasan kali ini, kita akan bersama-sama mendalami mengenai materi larutan asam, basa, dan garam. Pada materi larutan asam dan basa garam ini memiliki topik, tema, dan subtema seperti berikut. Topik mempelajari larutan asam, basa, dan garam. Untuk temanya mempelajari sifat-sifat asam, basa, dan garam. Sedangkan untuk subtema mempelajari percobaan sifat asam, basa, dan garam. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, di sini bisa kalian saksikan. Untuk kompetensi dasar terdiri dari menganalisis asam, basa, dan garam. Untuk kompetensi keterampilannya, kalian diharapkan dapat melakukan percobaan sifat asam, basa, dan garam di bidang pariwisata. Materi larutan asam dan garam ini ditujukan pada siswa kelas 10 SMK, kompetensi kalian tata boga. Sedangkan untuk materi yang akan kita pelajari tadi terdiri dari 3 sub, yaitu pengertian larutan asam, basa, dan garam, indikator larutan asam, basa, dan garam, dan yang terakhir jenis larutan asam, basa, dan garam. Pada sub materi yang pertama, di sini kita akan membedakan apa sih perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Untuk larutan asam, di sini pengertiannya yaitu suatu zat yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+ atau ion hidrogen, sehingga rumus kimia asam selalu mengandung atom hidrogen. Untuk larutan basa, yaitu suatu zat yang jika dilarutkan dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Oleh karena itu, semua rumus kimia basa umumnya mengandung gugus OH. Untuk memberi nama basa, cukup dengan menyebut nama logam dan diikuti kata hidroksida. Sedangkan untuk larutan garam, yaitu bila larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion OH- dari basa membentuk molekul air dan disebut reaksi penetralan karena air bersifat netral. Ion-ion yang bereaksi ini akan bergabung membentuk senyawa ion yang disebut dengan garam. Nah, sahabat rumah belajar, untuk submateri yang kedua yaitu indikator larutan asam, basa, dan garam. Apakah indikator itu? Indikator adalah suatu alat atau bahan yang dapat mendeteksi bahwa suatu larutan itu termasuk jenis larutan asam, basa, atau garam. Di sini kita akan mengambil indikator berupa kertas lakmus. Kertas lakmus itu terdiri dari kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru berdasarkan warnanya. Di mana di sini sifat-sifatnya, lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Lakmus merah ataupun biru dalam larutan netral tidak berubah warna. Nah, untuk memahaminya, kalian cukup ingat apabila suatu larutan itu asam, maka dia akan memerahkan semua kertas lakmus, baik itu lakmus merah ataupun lakmus biru. Kebalikannya, larutan basa dia akan membirukan semua kertas lakmus, baik itu lakmus merah maupun lakmus biru. Nah, di sini bisa kalian lihat, sahabat rumah belajar, kertas lakmus ini awalnya berwarna biru. Namun, ketika dia diberi atau dicelupkan pada larutan asam, dia akan berubah menjadi warna merah. Begitupun sebaliknya, di sini awalnya kertas lakmus merah, ketika dilarutkan dalam larutan basa, dia akan berubah warna menjadi biru. Nah, sahabat rumah belajar, untuk submateri yang terakhir yaitu jenis larutan asam, basa, dan garam. Pada multimedia interaktif ini, kalian tinggal menggeserkan saja
Di sini panelnya dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, di sini kalian akan melihat bahwasanya semakin ke kanan larutannya akan bersifat sebagai garam. Ditujukan dengan warna yang kita ambil. Kalau warna merah berarti dia asam, kalau warna biru berarti dia basa, dan kalau warna ungu dia menandakan larutan garam. Ini menurut kesepakatan kita ya sahabat rumah belajar. Di sini sebagai contoh larutannya berwarna ungu. Berarti larutan apa sahabat rumah belajar? Ya betul, dia berarti larutan garam. Contohnya apa ya? Tinggal sahabat rumah belajar klik saja di sini. Nah, berarti salah satu contoh larutan garam yaitu kalium nitrat atau pupuk. Sahabat rumah belajar. Nah, kita akan mencoba lagi larutannya, kita geser. Nah, kita coba untuk larutan asam. Larutan asam contohnya apa ya? Oke, di sini contohnya yaitu asam klorida atau HCl, di mana di sini kita kenal dengan asam lambung sahabat rumah belajar. Nah, bagaimana dengan larutan yang bersifat sebagai larutan basa? Berarti kita geser sehingga kita mendapatkan larutan warna biru ya sahabat rumah belajar. Kita akan melihat apa sih contoh larutan basa di sini? Ya, ternyata di sini ada deodoran sahabat rumah belajar, atau di situ rumus kimianya C4H6O5 aluminium hidroksida yang dikenal dengan nama deodoran sahabat rumah belajar. Nah, dari 3 sub materi ini para mat mengharapkan kalian sudah memahami dan menganalisis apa sih perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Oke, di sini kalian akan tunjukkan pada latihan soal sahabat rumah belajar. Ada 10 bahan. Sekarang kita akan mengecek ya pemahaman kalian sejauh mana. Coba kita lihat nomor 4. Di sini ada air jeruk. Air jeruk larutan apa sih? Nah, kita akan mengetes menggunakan kertas lakmus. Apabila diberi lakmus merah, dia akan berwarna apa sahabat? Dan jika diberi lakmus biru akan berwarna apa? Ayo kita akan cek. Larutan air jeruk di sini pastinya tahu kan, dia adalah larutan asam. Berarti ketika dia diberi lakmus merah akan menjadi warna apa sahabat? Iya, dia akan menjadi warna merah tetap. Sedangkan ketika dia diberi lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Nah, bagaimana untuk larutan NaOH nomor 8 ini sahabat? Larutan NaOH ini apabila diberi lakmus merah dan lakmus biru, bagaimana sih hasilnya? Kita akan melihat di sini untuk NaOH di nomor 8. Nah, ternyata sahabat rumah belajar diberi lakmus merah, maka nanti di sini akan warnanya biru sahabat. Sedangkan untuk lakmus biru tetap berwarna biru. Artinya larutan NaOH di sini larutan basa. Nah, kesimpulannya bagaimana sih sahabat rumah belajar? Di sini kesimpulannya yaitu apabila suatu larutan asam diberi lakmus merah akan tetap berwarna merah. Sedangkan apabila larutan asam diberi lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Sebaliknya larutan basa apabila diberi lakmus merah akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan untuk lakmus biru akan tetap berwarna biru. Nah, sahabat rumah belajar, dari pemaparan yang kalian saksikan dari awal hingga akhir ini, semoga untuk pemaparan materi larutan asam, basa, dan garam ini kalian sudah memahaminya ya. Tetap belajar asik bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.